Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun, fa ya ayyuhal muttaqun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat sadakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang tiada terhitung jumlahnya, sekalipun menggunakan alat yang serba modern. Terlebih-lebih kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa ditukar dengan nilai materi, yakni kenikmatan iman, kenikmatan Islam yang akan membawa menuju suatu kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang saat ini, yang ketika kita sekalian hidup di dunia dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan berupa keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sepatutnya kita sebagai orang-orang muslim untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keimanan dan ketakwaan yang telah kita yakini suatu nikmat yang sangat besar yang akan mengantarkan nikmat hidup mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
termasuk tanda-tanda orang yang beriman, termasuk tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membuktikan dalam kehidupannya, yakni menjadi hamba Allah yang amanah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya menyebutkan bahwa termasuk salah satu tanda orang yang iman adalah mereka orang-orang yang punya sifat amanah. Masing-masing orang memiliki amanah yang berbeda, tapi amanah manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semua sama, yakni amanah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang suami punya amanah terhadap keluarga mereka yang akan dimintai pertanggungjawaban juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pedagang punya amanah untuk menjadi orang-orang yang jujur. Seorang juragan punya amanah agar berbuat baik kepada mereka anak buahnya. Para karyawan pun mereka punya amanah untuk bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan perjanjian di awal mereka diangkat menjadi seorang pekerja. Itu amanah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Seorang pemimpin, mereka punya tanggung jawab yang sangat besar, pertanggungjawaban di sisi Allah terkait dengan amanah yang Allah titipkan kepada mereka. Kalau akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah, di samping amanah ibadah mereka kepada Allah, di samping amanah mereka terhadap keluarga, di samping amanah mereka terhadap anak-anaknya, mereka yang terkait bermuamalah sesama manusia, mereka akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu amanah? Kalau kita tinjau secara bahasa, amanah berasal dari kata amunah, yu'man, amnan, au amanatan. Kalau ditinjau secara bahasa, amanah artinya mereka orang-orang yang jujur, orang-orang yang bisa dipercaya. Itu kalau dari sisi bahasa, amanah adalah mereka orang-orang yang jujur, orang-orang yang bisa dipercaya. Dari situ orang yang amanah, mereka tidak ada istilah siapa dekat dapat. Orang yang amanah di dalam melayani hak-hak sesama, mereka tidak akan membanding-bandingkan orang bodoh dengan orang yang pandai, orang yang miskin
dengan orang yang kaya. Semua punya hak untuk dipenuhi hak-haknya. Dan tidak mungkin akan terjadi hukum berlaku ke bawah, tumpul ke atas. Itu karena kejujuran, karena amanah yang ada pada masing-masing orang sesuai dengan amanah yang Allah titipkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya bertemu dengan beberapa ustaz terkait dengan salah satu ustaz tadi ingin menerbitkan sebuah buku sampai 2 tahun makalahnya sudah masuk, tapi ternyata sampai 2 tahun belum dicetak. Seorang pemilik percetakan mengatakan, kalau Anda ingin cepat jadi, kasih uang anak buah saya. Ini menunjukkan suatu ketidakamanah, tidak jujur, tidak bisa dipercaya. Padahal antrinya lebih dahulu antri untuk mencetak sebuah buku. Baru kemarin dia mengatakan seperti itu karena akan mencetak undangan untuk proposal dan lain sebagainya. Ia mengatakan, saya kemarin pada 2 tahun yang lalu mau mencetakkan di situ, sudah 2 tahun belum jadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa perbuatan seperti itu bukankah perbuatan dosa? Ini adalah menyakitkan hati seseorang hanya karena uang. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masing-masing kita semua bisa menunaikan amanah yang Allah titipkan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan aturan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, akan membentuk suatu masyarakat yang ukhuwah Islamiyah, kebersatuan, kerukunan. Itu pasti akan terjadi karena tidak ada jenjang, karena ekonomi dan ilmu yang mereka miliki. Mereka memandang sama dalam segi pelayanan terhadap masyarakat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sekalian kembali bagaimana Islam mengatur masyarakat, bagaimana Islam mengatur kepada mereka orang yang punya amanah, indah sekali. Tidak ada satupun orang yang dirugikan, tidak ada satupun orang yang dikecewakan, karena amanah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya, Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kalian antu adul amanati, agar menunaikan amanah ila ahliha, pada ahlinya. An-Nisa 58. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dikatakan ila ahliha di sini adalah hak
Kalau kita menjadi seorang ketua RT, kita akan memenuhi hak warga kita. Tidak ada perbedaan. Mereka punya hak yang sama, harus kita layani bersama. Kalau ternyata kita sekalian menganak emaskan salah satu dari warga dan menganak tirikan salah satu dari warga, itu berarti perbuatan dolim. Kalau kita menjadi seorang pemimpin keluarga, kemudian kita menelantarkan hak-hak keluarga kita, berarti seorang pemimpin yang dolim. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, idza duyi'atil amanatu fantadiris sa'ah. Qala kaifa idza'atuha ya Rasulullah? Qala idza usnidal amru ila ghairi ahliha fantadiris sa'ah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza duyi'atil amanatu, kalau amanat diterlantarkan, kalau amanat disia-siakan, fantadiri sa'a, tunggulah saatnya hari kiamat. Kalau bertanya Abu Hurairah, kaifa idza'atuha ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah yang dikatakan, yang dimaksud menyia-nyiakan amanah? Kalau Rasulullah menjawab, inda usnidatul amru ila ghairi ahliha, kalau suatu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantadiri sa'a, maka tunggu saatnya datang kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada suatu hal yang harus ditakuti oleh kita sesama muslim terkait dengan amanah. Kita sekalian, kalau berdosa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup kita dengan bertaubat dan nasuha, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, meninggalkannya perbuatan dosa, punya tekad yang berat untuk tidak akan mengulangi. Syaratnya 3. Tapi kalau ada kaitannya sesama manusia, dosa yang diperbuat oleh manusia karena kezaliman, karena menyakitkan hatinya, disebabkan mereka tidak beramanah, tidak jujur, tidak bisa dipercaya oleh umat, maka minta maafnya berbeda dengan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus minta untuk dihalalkannya. Maaf, kemarin saya tidak menghiraukan engkau wahai si Bapak. Mestinya engkau wahai Bapak mendapatkan pelayanan dari saya sepenuhnya sebagaimana yang lain, tapi saya acuh kepada engkau. Waktu itu aku memandangnya engkau adalah orang-orang yang bodoh. Mungkin waktu itu aku memandang engkau adalah orang yang tidak memiliki sesuatu.
ketika datang kepadaku tidak memberikan sesuatu kepada saya, sekarang minta maaf. Harus terbuka apa yang mereka kerjakan, perbuatan dosa sesama diucapkannya dengan transparan. Kalau tidak, urusannya sampai di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusannya kelak sampai di hadapan Allah, nggak akan masuk surga sebelum urusan antar sesama manusia diselesaikan dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah itu adalah hakim seadil-adilnya, hakim yang tidak bisa disuap, hakim yang suci, yang murni, akan menghakimi seluruh hamba Allah yang mereka di dunia berbuat suatu kezaliman. Mereka punya kekuasaan, mereka punya kesempatan untuk berbuat zalim kepada orang lain mungkin dalam kehidupan ini, tapi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada satupun yang bisa mengadili, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berbuat zalim sesama mungkin merendahkan, mungkin mengambil haknya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, itu adalah perbuatan zalim. Sedangkan kezaliman itu adalah kegelapan kelak pada yaumul qiyamah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah mengatakan bersabda, ittaqud dzulma, takutlah engkau tentang kezaliman. Fa inna dzulma, karena sesungguhnya kezaliman itu kegelapan besok pada yaumul qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kezaliman terkait dengan hak-hak orang lain, mengambil hak orang lain, mungkin hartanya, ya, sehingga mereka bisa mengumpulkan banyak harta dengan cara yang zalim. Itu adalah musibah. Bisa Allah akan membalaskan di dunia, bisa juga kelak nanti di akhirat. Harta yang menjadi musibah disebabkan dengan cara yang haram, kalau tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin harta akan cepat lenyap. Mungkin harta itu akan membawa musibah dalam keluarganya. Hidup tidak pernah tenang, musibah sakit berturut-turut menimpa keluarganya, karena dengan cara zalim mengambil hak orang lain, bekerja dengan cara yang zalim, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalaskannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebagai akhir khutbah pada siang yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan
batasan-batasan kepada hambanya. Artinya aturan-aturan dalam segala aspek kehidupan. Kita ikuti bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syariat tentang memimpin keluarga, bagaimana Allah memberikan syariat tentang memimpin masyarakat kita, bagaimana Allah telah memberikan syariat terkait dengan hubungan kita sesama, bertetangga, dan lain sebagainya. Itu semua sudah terjawab di dalam Al-Quran. Kalau kita sekalian sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amanah, mengembalikan, karena yang namanya jujur itu adalah benar. Segala sesuatunya kembali bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan mendapatkan pujian dari sesama, sekalipun kita tidak mengharapkan pujian dari mereka. Itu sudah otomatis karena amanah, kejujuran, dan kepercayaan, dan kita bisa percaya oleh mereka. Ini ma'asyiral muslimin yang sedikit saya sampaikan pada siang yang mulia. Semoga kita sekalian termasuk orang-orang yang bisa mewujudkan amanah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kejujuran kita menjadi seorang pedagang, baik kejujuran kita di tengah-tengah masyarakat kita, atau kejujuran kita di dalam mengemban amanah yang Allah titipkan kepada kita sekalian. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri juga mengatakan bahwa termasuk sifat orang yang beriman adalah mereka orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya. Itulah nanti akhirnya rahmatan lil alamin akan terwujud kalau masing-masing kaum muslimin mereka berbuat amanah. Dunia tidak akan goncang. Qul qouli hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma ansur man nasyaratin wal mujahidin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar.